Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang sedang berada di rumah. Berjumpa kembali di channel Sofwa Bunga Merah. Kali ini kita akan belajar bersama mengupas trik and tips bagaimana caranya dan bagaimana langkahnya ketika kita harus membimbing peserta didik kita atau ananda kita untuk mengikuti lomba dai kecil. Penasaran? Yuk kita ikuti videonya. Jangan di skip-skip ya, biar nggak ada informasi yang terlewat. Check it out. Nah, Bapak Ibu Guru, Ayah Bunda, kita harus tahu dulu nih, kita sering mendengar istilah yang namanya pidato. Yang kedua, kita sering mendengar yang namanya dakwah. Sebenarnya sama nggak sih dua istilah ini? Ternyata hampir-hampir sama, tapi ada bedanya. Kalau dakwah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, menyampaikan dan mengajak orang lain untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam. Kalau pidato lebih global lagi, yaitu menyampaikan informasi dan gagasan kepada orang lain supaya terpengaruh dan orang itu meyakini apa yang kita ucapkan. Jadi hampir sama, namun ada bedanya. Kalau dakwah intinya di mengajak orang lain, kalau pidato lebih kepada sebelum mengajak itu mempengaruhi dulu dan meyakinkan. Itu ya. Nah, kemudian apakah ada ciri-ciri khusus yang membedakan antara dakwah dan pidato? Sebenarnya tidak ada bedanya ya. Tadi secara signifikan tidak ada perbedaan. Cuma biasanya kalau dakwah itu lebih luas, kemudian lebih menghibur, ada humornya gitu ya. Kemudian lebih santai. Antara orang yang berdakwah dengan audien itu lebih banyak komunikasi seperti menyapa, bertanya. Nah, kalau pidato biasanya sifatnya penuh semangat, kemudian menggebu-gebu gitu ya, nadanya nada tinggi-tinggi gitu, kemudian menimbulkan efek membakar semangat orang yang mendengarnya. Itu biasanya. Nah, selanjutnya terkait dengan subjek, siapa orang yang melakukan dakwah dan orang yang melakukan pidato. Kita sering mendengar dai dan sering mendengar orator, sering mendengar mubalek. Tiganya sama sebenarnya, adalah orang yang menyampaikan sebuah informasi untuk mengajak atau memberi informasi orang lain. Kalau dakwah identiknya orang yang melakukan dakwah disebut dai. Kalau pidato, orang yang berpidato disebut orator. Namun seiring perkembangannya di masyarakat, orang-orang yang melakukan aktivitas ini sering juga disebut dengan istilah mubalek. Oke, sekarang kita masuk ke praktisnya. Langkah membimbing lomba dai kecil. Biasanya Bapak Ibu Guru, Ayah Bunda ini kalau punya putra-putri usia SD ya, sering sekali ketika Ramadan ada lomba dai kecil. Ketika mungkin pekan olahraga dan seni itu sering juga ada lomba pidato. Ya, sebenarnya apa yang harus dilakukan? Bagaimana trik and tipsnya, langkah-langkahnya supaya anak didik kita atau ananda kita ini bisa memberikan penampilan yang terbaik. Syukur-syukur kalau menjadi juara. Kita simak, jangan di skip-skip. Oke, teman-teman, Ayah Bunda, di sini saya membaginya menjadi 3 tahapan supaya nanti lebih sistematis dalam membahasnya. Apa saja tahapan itu? Yang pertama ada tahap persiapan, kemudian ada tahap pelaksanaan, dan yang ketiga yang nggak kalah penting adalah tahap evaluasi. Ketiga ini, ketika tahapan ini dilakukan oleh siapa? Tahapan 1, 2, dan 3 ini dilakukan oleh pembimbing dan dilakukan oleh peserta didik yang akan maju lomba. Nah, ketika ada lomba dai, Bapak Ibu, teman-teman, Ayah Bunda, yang berperan pertama kali, yang paling penting adalah pembimbingnya. Kenapa kok ini pembimbing berperan pertama kali? Kita simak selanjutnya. Nah, kita masuk ke tahap persiapan ya. Yang pertama ada pahami juklak dan juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ada 2 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tema materi. Lomba ini temanya apa? Pahami dulu, jangan sampai kita tidak memahami atau salah atau lupa atau keliru dalam menentukan tema. Tema ini nanti akan kita breakdown ke belakang untuk membuat judul. Itu ya, pertama kali adalah tema materinya apa. Yang kedua, ini yang tidak kalah penting juga. Wah, semuanya penting jadinya ya. Adalah durasi waktu dari perlombaan tersebut. Biasanya kalau untuk dai kecil itu antara 5 sampai 7 menit. Karena ini lomba, Bapak Ibu,
ayah bunda, teman-teman. Jadi hal vital yang harus diperhatikan adalah durasi waktu lombanya. Berapa menit? 5 menit, 7 menit, 10 menit, minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Kenapa kok ini jadi hal pertama yang paling penting? Karena ketika kita sudah mengetahui waktunya, kita bisa melangkah seberapa banyak muatan materi yang akan kita buat. Kalau waktunya 5 menit, oh berarti materinya mungkin 1 lembar. Kalau 2 menit, kalau 7 menit, kalau 10 menit, kira-kira berapa? Kita bisa menentukan dalam membuat materi setelah tahu waktunya. Jangan sampai materi itu bagus, tapi tidak cukup ketika disampaikan dalam waktu, misalkan 7 menit. Itu ya, pertama kali harus dilihat dulu, temanya apa, durasi waktunya berapa. Oke? Nah, kemudian apa yang harus diperhatikan dalam membuat teks materi? Ada beberapa. Pertama, tentukan judulnya dulu. Bagaimana sih cara menentukan judul yang baik? Itu yang tidak biasa-biasa saja. Nah, caranya Bapak Ibu, ayah bunda, teman-teman, 1, teks judulnya nggak usah panjang-panjang, yang mudah diingat anak, yang mudah dihafal oleh anak. Yang kedua, pemilihan katanya menarik. Misalkan nih, pakai judul revitalisasi nilai-nilai Al-Quran dalam membentuk generasi Qurani. Itu kan keren sekali ya, revitalisasi. Nah, itu pemilihan kata-kata yang menarik, sehingga apa? Audien, dewan juri itu akan tergelitik. Wah, ini judulnya keren nih, apa nih isinya? Nah, itu ya yang kedua. Yang ketiga, sesuai tema. Judul bagus, tidak terlalu panjang, tapi kalau nggak sesuai tema berarti ya gitu ya. Gitu ya, tadi judul berarti tidak boleh terlalu panjang, kemudian pemilihan katanya menarik dan sesuai dengan tema. Nah, selanjutnya, kalau judul sudah fix, sudah oke, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah kita menyusun atau membuat teks dakwah atau teks yang nantinya akan dihafalkan oleh siswa atau peserta didik. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi Bapak Ibu, ayah bunda, teman-teman, dalam sebuah teks pidato, teks dakwah ada 3 struktur, ada 3 susunannya. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah penutup. Pembuka yang baik itu seperti apa? Tentunya yang diawali dengan salam. Setelah salam ada muqaddimah. Ada ucapan syukur kepada Allah, ada sholawat. Nah, itu masuk di pembukaan. Kemudian yang tidak lupa, karena kita ini lomba, jadi apa? Sapaan. Kepada siapa? Dewan juri dulu. Dewan juri, mungkin hadirin, teman-teman. Nah, itu baru itu. Itu apa? Kok kita perlu memasukkan itu? Karena kita lomba. Ketika kita mencantumkan itu, berarti adab kita, gitu ya, adab kesopanan kita bertambah. Oh, anak ini ternyata bagus nih, kita menghormati dulu ke siapa, menyapa, gitu. Itu di pembukaan. Kemudian, boleh nggak sih kita ada pantun, ada nyanyian di awal? Boleh sekali. Karena dakwah, dai itu sifatnya lebih luas, lebih fleksibel. Bagaimana bisa menarik audien tertarik untuk mendengarkan ajakan yang kita ajakkan. Selanjutnya adalah isi, bagian yang paling penting dari bagian-bagian lainnya. Jadi komposisi dari 3 bagian ini, pembuka, isi, penutup, komposisi paling banyak ada di isi. Ya, isi tentunya harus sesuai dengan tema. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan, yang biasanya sering luput juga nih ya, sering tidak dicantumkan dalam beberapa teks. Yang pertama, kalau kita membuat teks, hendaknya mencantumkan 1 atau 2 dalil. Dalil apa? Dalil bisa berasal dari Al-Quran, bisa berasal dari hadis. Syukur-syukur berasal dari Al-Quran. Kenapa kok dari Al-Quran? Karena kita kan dakwah, mengajak mengamalkan nilai-nilai agama. Ada dasarnya. Oh, misalkan kita mengajak menghormati orang tua, dalilnya apa? Mengajak berpuasa, dalilnya apa? Nah, kalau ada dalil Al-Quran berarti ajakan ini kuat gitu. Kemudian mencantumkan rujukan dari mana kita mengutip sebuah materi. Ini biasanya sering sekali diabaikan.
Berarti kalau rujukan itu dicantumkan, riset kita dalam membuat teks itu keren. Misalkan nih ya, sebuah judul pidato mengangkat tentang tolabul ilmi. Teksnya berisi, salah satu syarat keberhasilan pelajar dalam menuntut ilmi menurut Syekh Imam Al-Zarnuji dalam kitab Ala Tanalul Ilma ada 6 perkara. Ala Tanalul Ilma bla 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 ila akhirih. Nah, ini pendapat yang kita sampaikan ini menjadi kuat karena diambil dari pendapat tokoh. Syukur-syukur tokoh agama yang kredibilitasnya sudah diakui. Gitu ya, Bapak Ibu. Perhatikan, jangan lupa besok-besok lagi kalau membuat teks pidato harus sudah ada redaksi cantuman rujukannya. Oke? Nah, dan bagian yang terakhir adalah penutup. Penutup yang baik, yang mampu menyajikan kesimpulan dari apa yang telah dibahas, dari apa yang telah diurai pada isi. Misal, kemudian kalau memang masih ada waktu, beri dengan doa. Doa yang paling simpel, doa kebaikan dunia akhirat. Gitu ya. Nah, itu dia, membuat teks materi. Tahap persiapan selanjutnya adalah Ananda memulai latihan. Trik dan tips jitu untuk menjadi juara dai cilik akan dibahas secara khusus dalam video selanjutnya. Tadi kita dari tahap persiapan, sekarang kita masuk ke tahap pelaksanaan lomba. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah datang on time. Ini penting sekali. Kedatangan on time ini bisa membangun kesiapan dan mental dari peserta, dari anak didik kita. Kalau kita datangnya mepet-mepet nih ya, udah kita atur nafasnya si peserta ini ngos-ngosan, kita nggak bisa menguasai medan, nggak bisa menguasai panggung itu seperti apa. Yang kedua, di pelaksanaan lomba, apa yang harus diperhatikan? Wah, ini dia. Busana dan pakaian dari peserta didik kita nih yang mau tampil harus diperhatikan. Kita dai loh ya, dai itu kan harus meyakinkan. Wah, meyakinkan. Bajunya harus muslim, wajib ini rapi, tidak perlu mewah-mewah. Kemudian boleh ditunjang dengan properti-properti yang membuat kita semakin pede. Misalkan kalau yang laki-laki pakai jas, wah ini ibarat orang mau perang itu dia udah kelihatan siap duluan. Pakai jubah yang laki-laki, pakai imamah, pakai sorban, itu keren. Jadi orang itu kalau lihat, wah ini bener-bener siap sekali prepare-nya. Nah itu ya. Selanjutnya yang ini biasanya juga jadi kriteria penilaian dalam lomba dai adalah adab kita, etika ya. Pertama apa? 1, biasakan, usahakan ketika berjalan jangan tergesa-gesa, santai aja, plak 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 gitu ya, nggak usah gerasa-gerusu. Yang kedua, ini memberi hormat kepada juri, menundukkan kepala itu ya sebelum mulai, nggak usah terlalu rendah-rendah ya, cukup kepala yang ditundukkan saja. Gitu. Itu apa? Itu adab bahwa kita menghormati orang-orang, terutama juri, karena juri ini apa? Yang bakal nilai kita tampil. Selanjutnya yang terakhir, bergeraklah seperlunya. Dai bukan dongeng, dai bukan pantomim, dai juga bukan menyanyi. Ya, jadi seperlunya saja. Boleh melangkah kanan, boleh melangkah kiri, seperlunya. Gerakan tangan jangan terlalu sering-sering. Ya tunjukkanlah kalau memang itu ada narasi Allah, ya tunjukkan ke atas. Kalau kita semuanya tunjukkan ke seperti ini. Saat memulai lomba, gimana nih memulai lomba biar kita ini pede, tenang, bisa lancar? Pertama, 1, pastikan peserta didik ini berdiri di tengah-tengah panggung pas, nggak di pojok kanan, nggak di pojok kiri, pas center di tengah-tengah. Yang kedua, memegang mikrofon, Bapak Ibu. Memegang mikrofon ini secara proporsional. Kalau menyanyi, megang mikrofonnya kan begini ya. Nah, kalau dai bagaimana? Ini mic, ada jarak 1 ruas ibu jari. Gini, megangnya mic. Jadi nggak gini, nggak gini, nggak gini, gini. Apa manfaatnya? Suara kita akan terdengar jelas, tidak terlalu keras. Kemudian wajah, mimik kita akan terlihat.
Selanjutnya, usahakan memulai ketika sudah tenang. Naik ke atas panggung, ambil mic, ambil nafas dulu. Kalau sudah tenang, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap suara. Nah, sudah sampai ke yang terakhir, tahap terakhir, yaitu tahap evaluasi. Siapa sih yang melakukan evaluasi? Terutama karena peserta didik kita masih SD ya, karena dari kecil kan SD biasanya, atau TK. Yang melakukan evaluasi ini biasanya pembimbingnya, Pak Guru, Bu Guru, Ayah, atau Bunda. Ya. Selanjutnya, the end, dan yang paling pamungkas adalah berikan apresiasi kepada peserta didik kita. Seburuk-buruknya hasil, sebaik-baiknya hasil, berikan apresiasi. Apa Bu apresiasinya, Bu? Apa Pak apresiasinya? Hadiah? Bukan. Ucapkan terima kasih. Terima kasih ya nak, sudah tampil keren hari ini. Tingkatkan selanjutnya, pasti kamu juara. Itu menumbuhkan mental-mental anak bahwa usahanya dihargai oleh orang lain. Seburuk-buruknya hasil, misalkan dia nggak menang sekalipun, dia akan merasa, oh aku dihargai, oh aku nggak sia-sia. Gitu ya. Katakan bahwa peserta didik kita, Ananda kita ini telah tampil yang terbaik. Oke, Bapak Ibu guru, Ayah, Bunda, teman-teman dimanapun Anda berada, demikian tadi langkah atau cara saat kita membimbing peserta didik atau Ananda kita yang akan mengikuti lomba Dai Cilik. Ingat, lomba Dai ini karena lomba berarti perhatikan indikator-indikator yang sekiranya bisa menunjang peserta didik kita bisa menang. Jadi nggak asal tampil saja, gitu ya. Terima kasih atas sharingnya hari ini, semoga bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.